Secara upaya untuk menyelesaikan program sebenarnya sah-sah saja ya. Mau ngambil solusi lewat psikiater selama sang anak setuju, sependapat dengan ide orang tua. Padahal problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur PKS Jatim, kembali lagi kita di dalam program podcastnya PKS Jawa Timur bersama saya Cifrul, dan kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik ya, karena di dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang jatuh pada 29 Juni ini, kita akan mencoba untuk memaknai setiap perjalanan di rumah tangga kita ya, dan pastinya di situ ada anak-anak kita yang di sini kita akan mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan supaya menjadi generasi yang unggul gitu ya. Dan kali ini ya, podcast akan bersama dengan narasumber yang sangat concern dengan kehidupan anak-anak remaja kita. Ya, nanti saya akan perkenalkan beliau. Ya, beliau adalah Mas Darwis, gitu ya. Beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum, Mas Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya masih tetap ganteng, manis, tur ngangeni Mas Cif ya. Masya Allah. Iya ya, bisa dilihat dari raut muka beliau ya. Amin. Karena mungkin concernnya di dunia remaja, di dunia anak muda, jadi awet muda gitu ya. Amin. Mudah-mudahan mudah segalanya ya. Iya. Okay. Kalau umur sih kan nggak bisa dihentikan, tapi kalau semangat bisa diperbarui. Wah, mantap. Mudah-mudahan di podcast ini kita memperbarui semangat terus. Iya, mantap ya. Jadi beliau adalah seorang trainer dan motivator yang sudah melalang buana ya, sudah ke Nusantara ya. Insyaallah. Dan beliau juga ini ya, punya beberapa komunitas yang beliau dirikan ya, komunitas anak muda terutama ya. Insyaallah ya. Juga penulis buku ya kalau saya. Betul Mas Nif. Kalau boleh tahu ada berapa nih bukunya? Buku ini sementara 4 saya. 4 ya. Apakah Bibirmu Masih Perawan? Kafe Curhat Remaja. Klinik Cinta. Kecanduan Sholat. Jadi buku 1, 2 realita, buku 3 curhat dari solusi dari curhat. Yang keempat solusi secara agama. Makanya judulnya Kecanduan Sholat. Gitu. Ya. Kan endorse sekalian ini kan. Boleh ada disertakan linknya ini? Saya ada di link pribadi saya. Nanti bisa cek di Facebook atau Instagram saya di Marinda Darwis. Kalau YouTube-nya nanti bisa cek di Ngaji Kita namanya ya. Ngaji Kita. Ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah semangat kita Mas Tif ya. Iya, anak muda semuanya ini masalahnya ini. Iya. Dan beliau dari ini ya, dari Kediri. Kediri. Di Pare Kampung Inggris tepatnya itu. Jadi di Pare itu ada Kampung Inggris. Yang belum ada itu Kampung Pare di Inggris. Bisa nanti ya, eksodus ke sana ya. Makanya itu. Jadi Kampung Inggris di Pare udah ada. Yang belum ada itu Kampung Pare di Inggris. Nah itu. Tapi meskipun Pare biasanya pahit ya, tapi sekarang iya sih. Pare itu nyenengin, tapi pahit tapi nyenengin, ngangen nih juga kan. Siap. Iya. Baik, gini Mas Darwis ya. Kalau kita lihat ya, sekarang fenomena anak-anak muda kan banyak bermunculan ya, banyak hal-hal yang kadang itu positif, kadang itu negatif gitu ya. Dan kadang tidak terpikirkan kita di zaman dulu gitu ya. Iya betul. Nah, kalau yang Pak Mas Darwis mungkin terawang gitu ya. Kayak pawang hujan ya. Mungkin analisa gitu ya. Selaku pawang remaja gitu. Iya. Kondisi anak-anak muda kita saat ini tuh sebenarnya seperti apa ya? Iya. Kalau mau menjawab itu kita tidak bisa lepaskan dari kenapa kok ada pertanyaan kondisi anak muda. Karena emang anak muda itu penting. Jadi anak muda itu penting sekali. Kenapa kok dia penting? Karena hampir semuanya itu menunggunya Mas Dev. Negara menunggu, bukankah 10-20 tahun lagi yang memenuhi perusahaan-perusahaan, kantor-kantor,
bahkan sampai level yang paling mohon maaf ya, paling bawah, misalkan ya rakyat biasa, ketua RT, jadi apapun dia nanti sampai presiden kan anak-anak sekarang. Jadi negara menunggu, dan pasti negara menunggu mereka-mereka berkualitas, itu pasti. Yang kedua, agama di Indonesia luar biasa Mas Cif, tidak seperti negara lain. Kamu mau beragama pokoknya, nggak boleh nggak beragama, karena kalau nggak beragama nggak dapat KTP. Jadi termasuk anak-anak muda masih ada ini ya kolom agama. Iya, ada kolom agama, ini luar biasa. Jadi mau pilih yang Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ada kolomnya. Kalau tidak ditulis nggak akan dapat KTP. Kalau nggak dapat KTP kan tidak diakui sebagai keluarga negara. Nah, jadi agama itu juga menunggu, agamanya apapun. Kemudian orang tua itu pasti. Kita ingin mengatakan bahwa kenapa anak muda kok dibahas dan tadi ditanyakan positif negatif, karena ini tadi juga orang tua sangat-sangat menunggu. Dan yang keempat, calon mertua mereka. Saya seneng guyong ini Mas Cip itu ya. Ngene arek-arek iku. Ono ta calon mertua golek mantu. Sorry agak kasar bahasa. Kan Surabaya biasa kasar ya, Jawa Timur. Agak kasar dikit, bukan meso sih. Ono gak calon mertua golek mantu elek gak apa-apa, yang penting melarat. Makanya sorry, gak sholat gak apa-apa, yang penting goblok. Kan nggak mungkin kan? Pasti kalau mau cari menantu kan entah itu itu maksud saya, betul, makanya itu entah itu cari menantu, entah perusahaan nyari pekerja, entah bestie sekalipun ya, entah itu klien bisnis dan sebagainya, pasti dicari orang-orang terbaik. Dia mencari orang terbaik, maka orang pun juga mencari teman-teman yang terbaik. Jadi sebenarnya kalau mau dibincangkan secara normatif, betapa pentingnya anak-anak muda yang mereka punya kualitas yang spektakuler. Dan itu kenapa harus menjadi perhatian utama kita juga. Jadi memang harus ada concern dengan porsi yang memadai ya terhadap anak-anak muda ini gitu. Betul. Ya? Kalau saya bicaranya bukan memadai tapi proporsional juga. Karena begini, mereka itu kan unik ya. Ini usia-usia unik, lepas dari masa anak-anak mau masuk dewasa. Jadi yang biasa disebut sebagai pubertas itu. Betul. Jadi masa-masa yang tidak sempurna, lepas dari anak-anak belum sempurna ke masa dewasa. Tapi apalagi hari-hari ini Mas Cif ya. Dulu mungkin tidak setanda kutip lagi, separah hari ini. Kita tidak menolak teknologi. Dulu temannya kan teman layangan, temen golek jangkrik, terus misalkan temen dolan agak jauh dikit antar RT, antar RW, mungkin antar desa. Tapi sekarang dia hanya berdiam diri di kamar sekalipun dia punya teman dari yang rumahnya Kediri, ada teman dari Gorontalo, ada teman dari Malaysia, dari Singapura, ada teman dari Bosnia. Jadi akhirnya lebih beragam lagi, berarti ada banyak pilihan yang dia harus dihadapi dalam kehidupannya. Nah, ini yang membedakan dengan masa lalu itu. Berarti challenge-nya lebih mengglobal. Sangat mengglobal. Kemarin kan lagi viral, kita tak lompat langsung ya Mas ya. Misalnya lagi viral. Saya nggak tahu tahun berapa ini. Ada yang bilang untuk jadi artis itu nggak perlu ke ibu kota, nggak perlu bedak yang berkilo-kilo, nggak perlu minyak wangi yang banyak. Karena kemarin ada viral itu tukang ngarit, selfie pakai TikTok, terus nyanyi lagu apa itu dubbing gitu, viral. Berapa juta tuh yang like itu. Jadi untuk jadi artis nggak terlalu harus di panggung-panggung hingar-bingar, tapi di Tegalan ternyata bisa. Dia bisa terkenal di mana-mana. Dan nggak harus good looking ternyata ya. Nah, mereka good looking loh ya. Artinya gini Mas, artinya kita ingin bilang bahwa kondisi yang dihadapi kekinian itu berbeda dengan masa lampau. Jadi masa now dengan masa lampau berbeda. Maka proporsional tadi saya sampaikan, harus proporsional menghadapi dunia yang memang sangat berbeda. Makanya sering bilang gini, ngomong ke anak kita bilang, Dok, bapak ribu mbiyen niku lho gak ono HP. Waduh, susah mereka membiarkan hidup. Apa ya mungkin hidup tanpa HP itu? Apalagi ditambah ya yang tua-tua kayak saya gini. Aku tua sekarang saya. Baru rasa 35, Mas. Apalagi ditambah biyen ayam, biyen bapak biyen gak ono listrik lho, tambah ngono maneh. Lho gak ono HP ndak bisa bayangno apa maneh gak ono listrik. Kamu ndak bisa bayangkan. Nah, tidak salah benar, tapi saya bilang tidak proporsional menceritakan kondisi masa lalu sebagai cerita oke. Kalau dawuhnya Gus Baha, ada beberapa kejadian itu hanya untuk cerita tapi tidak bisa dijadikan hukum. Saya kendang dikit aja. Konteksnya contoh, misalkan Aisyah radhiyallahu anha waktu cemburu yang mengobrak-ngabrik
jamuan makanannya di rumah istrinya Rasulullah yang lain. Itu kan ceritanya emang begitu. Tapi kan nggak bisa jadi hukum. Ibu-ibu kalau marah atau cemburu dengan suaminya terus ngobrak-ngabrik piring, alasannya Aisyah dulu begini ya. Nah kayak gitu loh mas, pasti maksudnya ya. Jadi kita pun makanya saya sebut, sering saya sampaikan proporsional menghadapi dunia muda itu harus proporsional. Betul-betul konteksnya harus pas. Gitu. Nah ini terkait dengan apa namanya hubungan antara orang tua dengan anak ya, karena kita ingin agar orang tua ini nggak lepas tangan ya dengan generasi muda gitu ya. Bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua bisa menjadi bestie ya, teman baik, teman curhat bagi anak-anaknya gitu ya, dan anak-anak tidak sekedar disekolahkan di sekolah yang mungkin berbasis agama, tapi orang tua juga tetap punya peran di situ gitu ya. Mungkin Mas Darwis punya semacam guideline gitu ya agar orang tua ini bisa optimal menjadi seorang bestie bagi anak-anak. Ini pertanyaan berat sekali nih Mas Divin ya. Kebetulan saya juga punya anak-anak yang remaja semuanya ya. Kuliah tahun ini, yang nomor 2 kelas 11 SMA, naik kelas 11 SMA insyaallah. Yang ketiga masuk SMP ini. Jadi ilmu-ilmu yang saya terapkan di anaknya orang-orang itu harus kita terapkan pada anak-anak saya sendiri. Bagaimana memang tanda kutip lagi ya, betapa lebih susahnya memang ketika ada justru ikatan emosional, itu malah ada gap mas rasanya. Makanya saya bisa membayangkan ketika ngobrol dengan orang tua kita tentang anaknya misalkan, kita tidak mungkiri ya teman-teman yang ada di rumah yang sekarang lagi memperingati Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2022. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita agak alergi dengan kalimat parenting. Karena prinsipnya gini mas, bagi saya parenting kah, pengajian kah mungkin namanya, kajian ilmiah, seminar, itu fungsinya sebenarnya 3. Yang pertama mengingatkan. Kayak ya termasuk podcast begini ya, atau di beberapa mengingatkan, karena kadang ada lupanya juga namanya orang ya. Biasanya laki-laki gitu mas ya, kadang ya salah, kadang ya nek bener ya. Nasib banget terus nasib laki-laki kan begitu ya. Kadang ya salah, kadang ya nek bener ya. Jadi mengingatkan. Makanya dalam konteks ajaran agama di Islam yang saya anut itu ada ajaran membaca doa ini tiap pagi dan petang, yang dibaca Nabi di antara sekian banyak zikir itu salah satunya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita minta pada Tuhan supaya diampuni kalau salah dan lupa. Jadi artinya di sini kan ada secara apa namanya bukan sindiran sih, apa namanya ya, pokok mengingatkan kita bahwa kita betul reminder, kita ada reminder juga remember kita ada lupanya. Maka podcast ini mudah-mudahan mengingatkan. Kalau tidak lupa, maka fungsinya menguatkan mas. Semakin kuat, semakin yakin, semakin tergerak. Kalaupun dua-duanya tidak ingat, juga tetap kuat. Nah ini yang ketiga yang penting, untuk memberikan informasi pada sekelilingnya. Mungkin anak-anak kita beres ke masjid sopan santun suka menolong, baik hati dan tidak sombong kan sebenarnya gitu. Beres. Tapi mohon maaf, tanpa mengurangi hormat, teman-temannya, anak-anak teman-temannya, tetangganya mungkin ada problem bermasalah. Nah, ilmu itu kita gunakan untuk mereka-mereka itu. Karena bagaimanapun juga saat mungkin keluarga kita aman-aman saja, tapi temannya, lingkungannya kalau problem hanya nunggu waktu cepat atau lambat. Nah, jadi itu fungsinya. Ada juga nilai syiarnya ya ke masyarakat. Harusnya begitu. Karena bisa ngatrol semua orang agar berperilaku yang sesuai diajarkan. Itu menurut saya. Iya, dan sekarang kan kita lihat ya bahwa perkembangan teknologi itu sangat-sangat cepat gitu ya. Dan anak yang terlahir sekarang generasi milenial itu kan kayak techno-savvy gitu. Jadi lahir itu udah ngerti teknologi gitu. Ya. Sementara orang tuanya tidak se-advance itu. Jadi ada semacam dua dunia yang berbeda. Hidup serumah gitu ya. Nah, kadang pun ini bahasanya juga berbeda ya antara anak-anak dengan orang tua gitu. Betul. Mungkin lagi ngetren apa gitu ya. Anak-anak lagi ngetren kayak apa? BTS gitu. Ngomongin BTS. Mungkin orang tuanya bingung BTS apa? BTS Tower kan di belakang rumah itu. Atau malah dilurusin. BTS apa TTS kali. Iya. Itu. Jadi semacam ada
gap gitu, antara generasi milenial dengan kolonial gitu ya. Iya. Lampau dan now. Oh iya. Nah itu bagaimana kira-kira tips yang Mas Syarul sampaikan agar bisa orang tua ini masuk ke dalam dunia anak-anak muda gitu. Siap. Secara umum tidak ada perbedaan sih dari zaman ke zaman terkait dengan karakter usia remaja, anak-anak muda, orang tua secara umum tidak berbeda. Yang membedakan itu hanya teknis-teknis dan bentuk-bentuknya. Substansinya sama, bahwa orang tua begini, anak muda begini, remaja begini. Nah, milenial itu sebenarnya kalau secara usia, sekarang usia-usia matang, Mas Dev. Jadi usia 30-an, mereka nilai tahun 80-an. Yang jadi tanda kutip problem sekarang, problemnya tanda kutip ya, itu generasi Z. Generasi-generasi yang lahirnya tahun 2000-an 10 ke atas. Itu lebih luar biasa karena mereka begitu lahir yang muncul ya tadi 4.0 itu ya. 4.0 apa 4.0 ya bacanya ya. Sekarang bahkan 5 ya, bukan lagi 4, 5 sekarang ya. Setahu saya selalu update terus ya ini versi kita akhirnya mengatakan gini, orang tua itu berhenti semakin tertinggal jauh mengejar kita terengah-engah, Mas. Pilihannya hanya memungkinkan ya opo carane, kalau bahasanya sales itu MPC, mbuh piye carane kita dengan keperbedaan itu tapi tetap bisa bersama-sama dengan mereka, bahkan mengarahkan dengan baik. Hanya itu tugasnya. Secara umum kita sama. Tugas kita di sana serumah dengan bahasa berbeda, kecenderungan berbeda, dengan penguasaan tingkat teknologi yang tidak bisa dihindari. Saya harus beri intonasi yang harus lebih ketat. Tidak bisa dan tidak mungkin dihindari, Mas Yif. Karena hampir semua level kehidupan, lini-lini kehidupan semuanya memakai digitalisasi. Sudah digitalisasi semuanya. Pendidikan yang dulu dilarang bawa HP ke sekolah, qadarullah sama Tuhan diciptakan satu peristiwa malah wajib hukumnya. Dulu kalau bawa HP ke sekolah disita ya. Disita, dukung, bahkan diskorsing begitu ya. Tapi ada satu kondisi yang membuat akhirnya wajib malah harus pakai HP. Kalau tidak pakai HP tidak mungkin dia karena pembelajaran di sana. Nah, artinya di sini persis pertama yang harus saya sampaikan, bekal yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu. Orang-orang kekinian yang tidak begitu suka agama kadang-kadang kalau disebut sahabat Nabi itu agak alergi ya. Tapi kalau menurut psikolog, profesor, doktor dari Amerika itu wah gitu ya. Padahal kadang-kadang kontennya profesor itu ya seperti kontennya Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu ya bukan pada zamanmu. Ini sering disampaikan ya. Jadi kita disuruh mendidik anak, mempelajari anak yang tidak pada zamannya. Zaman saya dengan zaman anak saya jelas jauh berbeda. Maka tidak mungkin sang anak ikut zamannya orang tua, tapi orang tua yang ikuti zaman anaknya. Artinya kekinian. Nah di sini kita cara pandang ini tidak boleh lepas dulu, Mas Jeff. Jadi kita men-setting mindset kita terlebih dahulu ya, sebagai orang tua, bahwa perubahan zaman itu sesuatu yang pasti. Makanya di parenting kan ada tawaran gini dari trainer biasanya. Orang tua yang harus memahami anak, apa anak yang harus memahami orang tua? Pilihannya cuma dua. Kalau pilihan idealnya kan saling memahami, pilihan idealnya. Cuman kalau ada dua pilihan, ini orang tua harus memahami anak, apa anak harus memahami orang tua? Kalau nanti masjid tanya ke anak-anak, jawabannya pasti orang tua harus memahami anak. Tapi ke orang tua belum tentu juga. Oke, saya akui Mas Darwis, memang bagusnya orang tua harus memahami anak dengan penuh kesadaran. Nah, cuman tidak semudah itu Ferguson untuk memahami anak zaman now itu, apalagi sampai bisa bersama-sama dengannya, tidak semudah itu Ferguson lagi-lagi. Jadi gimana nih tips gampangnya biar orang tua bisa masuk ke dunia? Pertama ya harus sadari tadi. Ini kalau karena ini podcast ya, jadi harus pendek-pendek. Tapi kalau misalkan di acara-acara misalkan parenting atau pelatihan, saya selalu bilang kuncinya ada nomor satu dulu, bersyukur dulu. Bersyukurnya ada dua. Pertama bersyukur karena diberi kesempatan Allah punya anak. Kan ada quote ya, Mas Yif sering dengar ya, ada quote gini. Saat pekerjaanmu terasa membosankan dan berat, ingatlah banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Saat dompetmu mulai tipis yang kau keluh kesah, yang tidak ada duit, ingat duitmu yang sedikit itu adalah impian para penghutang yang sedang jatuh tempo. Anakmu yang kamu anggap rewel, nakal, mengganggu kehidupanmu, itu adalah impian orang yang berpuluh tahun menikah tidak punya anak. Nah, dalam konteks seperti ini, kebersyukuran dimulai. Karena orang yang sejak awal tidak bersyukur, hampir pasti hidupnya mesti nelongso. Saya tidak endorse ya, ayam aja bisa nelongso loh Mas Yif. Sorry itu enak itu. Tapi ini ada endorse nggak? Ini mau sambil ayamnya ternyata melon. Ayam aja bisa nelongso apalagi orang. Next episode ya. Amin.
Ini tapi ada kaitan dengan materi. Iya. Mie aja bisa judes. Kan ada kan mie judes, apalagi orang. Tapi tahu itu bisa takwa loh Mas. Nah itu khas Kediri. Apalagi orang. Maksudnya gini, kalau ada kesadaran bersama dulu bahwa ini nikmat dari Tuhan, anugerah dari Allah, anak kita dengan kondisi apapun kita sudah bisa sedikit gampangan itu merelaksasi emosi. Karena kalau tidak ada kesadaran bahwa ini anak saya yang merupakan nikmat dari Tuhan, sementara banyak orang pengen punya anak dan bla 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 kayak gitu-gitu, yang muncul pertama kali adalah yang nelongsonya didahulukan. Sudah kalau orang nelongso didahulukan, sampah didahulukan, susah ketemu ide-ide. Yang muncul mesti marah-marah terus. Kalau sudah marah, anak tidak mungkin tidak marah. Apalagi anak muda remaja. Itu emosi itu menular berarti. Nular. Jadi yang nular ada banyak Mas. Pertama menguap. Jadi kalau ngobrol anak koncone anggap nih koyo melu anggap ya Allah. Terus saya mau ya teman-teman dulu namanya tunawicara, sekarang kembali ke bisu. Karena saya beberapa kali ngisi kelompok pengajian di teman-teman yang saya nyebutnya tunawicara, tapi ternyata sekarang ganti namanya orang bisu tuli. Nama resminya sekarang itu. Ngobrol dengan teman-teman begitu, saya ikut-ikutan tidak bersuara, jadi kayak nular begitu. Pas ngisi gitu masih ya, saya gini-gini tangannya. Sama penerjemahnya dari dinas sosial, Ustaz, tangannya jangan ikut-ikut, mereka bingung. Karena mereka diterjemahkan sama sudah ada penerjemah tersendiri ya. Kayak latah loh Mas. Nah, itu termasuk ya tadi. Nanti kita bahas juga misalnya kalau ada pertanyaan, anak-anak muda itu adalah fast learner. Memang pembelajar yang sangat cepat sekali mereka itu, mudah sekali. Apakah mereka cerdas? Juga tidak. Apakah IQ mereka 130 ke atas? Belum tentu juga. Iya, bahkan mungkin kalau anak-anak pegang HP, itu lebih tahu fitur segala macam ya. Itu yang saya maksud. Anak-anak yang belum bisa baca, cilik-cilik itu lah, cilik-cilik itu masih yo. Jadi penceti. Yang gue game naundi. Karena ada sesuatu belajarnya bahasanya apa ya? Segala bentuk pelajaran itu ini ada. Melihat, mendengar, bergerak dengan dunia ini. Jadi mereka bisa cepat sekali dalam pembelajaran dan itu menjadi di zona nyaman kan. Jadi ada apa namanya kinestetiknya jalan, audionya, itu semuanya, visualnya juga, verbalnya masuk semua. Jadi makanya ini kesadaran ini bagi orang tua bahwa bersyukur punya anak. Tapi bersyukur bukan hanya punya anak, bersyukur punya anak sampai remaja sekarang masih sehat, masih hidup, masih bisa bersuara, masih bisa, ya mungkin ini buruk ya, menentang saya. Karena ada orang tua itu yang anak-anak muda yang sangat muda sekali ya Mas Yif. Karena ada orang tua yang ngeluh saya gini, anak kok mau meneng toh Mas Darwis. Di Kongkorono gak usah gak usah ya. Kamu gak jualan, gak usah, di rumah aja. Malah bingung deh. Sementara ada sebagian orang tua anaknya gak mulai-mulai. Duli dan nandi-nandi. Kalau terlalu diam juga pusing ya. Nah, artinya ini maksud saya sebagai bentuk pertama untuk menyadari. Saya dapat pelajaran berharga dari seorang ayah, seorang dokter dia, anaknya luar biasa nakalnya, masih SMA. Tapi akhirnya ketemu saya, Mas Darwis, akhirnya saya ngobrol sama istri, wes iki titipane Allah. Kalau titipan Allah ya punyanya Allah ya kembalikan pada Allah. Jadi nyaput muring-muring lapusin nusun nyaput kok bengkerengan kok malah aku tambah loro aku. Nah misalkan gitu ya. Kalimat pasnya nggak gitu emang, tapi intinya itu. Akhirnya saya mikir juga, ya betul juga Dok. Kita lupa juga tentang kebersyukuran itu, sehingga nanti jalan kedua, ketiga, keempat tertutup Mas Dev. Kalau kita bicara menganalisa mengelola anak muda itu, yang pertama sama dengan kunci yang lainnya, ada kebersyukuran dulu di sana. Nah setelah kuncinya dibuka itu baru tidur, enggak. Setelah kuncinya dibuka kan kita akhirnya lebih jernih kan, namanya orang bersyukur kan lebih tenang, lebih cool, kalem, confident gitu. Yang pada akhirnya kita tahu, oh alah, nanti akan keluar kalimat-kalimat itu. Ternyata berbeda ya menangani dengan emosi yang sangat tinggi. Daerah juga ya kalau Tuhan mengatakan orang penghuni surga bertakwa itu salah satu kuncinya wal kaziminal ghaidz. Orang yang mampu menahan amarah. Termasuk wal afina anin nas. Iya kan? Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan memujinya dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Itu amalan hati yang berat ya. Ini banyak dilupakan orang tentang parenting, monijin ya. Jadi seolah-olah tidak melibatkan Tuhan.
Jadi hanya merencanakan anak kalau marah didiamkan begini, lalu gini. Oke, itu beberapa teknik. Setelah yang satu ini disadari betul, sumeleh jadi wong Jawa, Mas. Iki darang titipane Gusti Allah iki. Wis dipane Gusti Allah berarti kowe iki mampu. Gak mungkin Gusti Allah tuh apa bahasane? Mempermainkan. La yukhalifu nafsan illa wus'aha, itu ya tidak mungkin di luar kesanggupan. Kalau ini dipahami dulu, saya pikir cara menangani anak muda termasuk di luar dengan kesadaran yang sama ini akan muncul ide-ide berikutnya. Ini pengalaman saya selama menangani beberapa kasus anak muda, harus saya mulai dengan ini. Mindsetnya orang tua terlebih dahulu. Harus dimulai ini dulu. Karena kalau pertama mulai bengok-bengok karo waduh, wah berat iki, gak mungkin iki. Kalau itu sudah termulai dulu, ya anak inda zani abdi bi, katanya Allah, aku mengikuti prasangka hambaku. You are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirkan. Gitu Mas Dip. Yang pertama ini, yang baru pertama loh ini ya. ini apa namanya, perlu dibuat berseri seperti ini. Kayak sinetron ikatan dinas saja. Sampai bosan semua itu. Sampai ganti pemain ya. Baik. Kemudian ada ini yang kedua. Oke. Yang tidak kalah pentingnya saya harus sampaikan ketika ketemu dengan anak-anak, banyak orang tua itu salah satunya yang kaget itu, saya ada kasus ya. Saya tidak sebut nama kotanya ya, daerahnya, tapi ada kasus saya ditelepon ibu-ibu malam-malam itu, setelah saya angkat mengatakan, "Ustaz, ini ada ibu-ibu yang bunuh diri, dipegangi sama ibu-ibu yang lain," suaranya jeritan kelihatannya. Ya kenapa Bun? Bunuh dirinya karena malu. Anak satu-satunya putri itu menyebar videonya dengan cowoknya, video dewasa ya, hubungan yang terlarang. Bukan hanya di media sosial, luar biasa ini berarti kan, luar biasa kan, punyanya dia sendiri dan mohon maaf, termasuk dikirim ke nomor Japri kepala daerah. Sejauh itu ya? Sejauh itu, Anda bayangkan. Terus saya cuma nebak, Bu, aku nggak bisa ke situ, mohon maaf, tapi saya punya bedek dulu, saya bilang gitu. Ini mesti ada problem di bapaknya. Dari 100 kasus yang misalkan ya, kalau ngomong 100 yang saya tangani, saya bisa hampir pastikan 90% itu ada problem keluarga. Entah itu karena broken home, entah itu karena terlalu kurang protek, komunikasinya tidak baik, tidak care, dan macam-macam, banyak ragam. Tapi dimulai dari sini. Dan di antara masalah dari keluarga itu, hampir, saya tidak berani nyebut persen, 100% bapaknya bermasalah. Kasus ada, saya sering ditelepon salah satu radio terkenal di Kediri ya, ketika ada problem masalah remaja, ada yang kasus siswi bunuh diri di Blitar. Pernah dengar kan Mas Jeff ya? Di sekolah loh bunuh dirinya, gantung diri di di pintu kelas loh. Anda bisa bayangkan betapa histerisnya. Udah serius ini. Itu 2020 2021 udah salah, barusan kok. Terus ada yang lompat di di Sungai Trenggalek yang lagi deras-derasnya itu. Yang terbaru ya demi konten itu yang sekarang lagi viral ya. Anda bisa bayangkan betapa orang tuanya bagaimana berpikirnya, mulai dari menabrakkan diri di truk yang jalan, ada yang tiduran di kuburan bareng-bareng cewek-cewek itu selfie sampai ketawa ketiwi begitu di kuburan. Demi konten semuanya. Apalagi yang buka-buka aurat yang gini-gini itu. Itu semacam ada ini ya, merasa ingin diperhatikan begitu ya, ada attention seeker. Jadi kita tidak sedang membahas tentang majunya teknologi. Tadi sudah saya sampaikan, mustahil, tidak mungkin dan tidak bisa kita menelak teknologi dengan aplikasi yang muncul semuanya itu. Apalagi aplikasi itu langsung tersambung juga dengan hal yang baik-baik, maksudnya dibutuhkan. Dunia kerja, marketing, sales, itu kan butuh lagi dengan TikTok, dengan YouTube. Makanya ada yang bilang, nanti ada 5 anak muda yang menggemari 5 ini Mas, profesi tertinggi. TikToker, YouTuber, selebgram, ada 2 lagi, dropshipper sama reseller. Kayaknya ada bisnis. Tapi kan ini nyambung ini. Iya, betul. Apalagi sekarang TikTok ada sawerannya. Iya kan? Bisa kasih gift. Gift itu kan bisa cair juga langsung. Iya. Yang gitu belum bisa ya. Saya kurang paham teman-teman, kalau ada yang lebih paham dari saya. Instagram belum bisa. Nah, itu eksternal, sebab eksternal. Tapi sebab-sebab internal itu saya sampaikan tadi. Basic keluarga. Makanya di teman-teman PKS Jawa Timur di kepengurusan kan masing-masing ada BPKK ya. Dan di dalamnya ada RKI.
rumah keluarga Indonesia. Dan saya bilang, dan Dr. Salim pernah sampaikan, Indonesia kalau mau beres dengan total, itu harus di-basingnya dari keluarga mulainya. Berarti fondasi paling utama untuk sangat utama. Bangsa yang besar itu adalah keluarga ya. Betul. Dan kita udah hebat negara nih, ada struktur terkecil negara namanya RT. Sudah diklasifikasikan gitu, ada RW, kemudian depannya ada dusun, kalau di desa lah ya ini, kalau di kota nggak ada dusun. Terus kemudian desa atau kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Artinya kalau kita nanti bicara solusi, itu harus termanfaatkan dan maksimal. Karena mustahil lagi-lagi kita bicara masalah solusi suatu problem hanya personal, kemudian memotong satu bagiannya saja, sementara yang lainnya masih berkeliaran gampangannya gitu, akan muncul lagi problem-problem baru, nggak selesai nanti akhirnya. Tapi ini kita mulai dengan pemahaman personal keluarga dulu, Mas Div ya. Disesuaikan di lingkup paling kecil terlebih dulu ya. Selesaikan secara adat, cari area lanang-lanang. Iya. Nah kalau ini bicara tentang anak-anak muda itu kan, sekarang kan anak muda itu cenderung untuk membuat gerombolan gitu, bikin komunitas gitu ya, punya interest yang sama, gitu ya. Nah, Mas Jarwo sendiri kan sudah membuat semacam ini ya, perkumpulan anak muda atau gerakan ya, GABU ya, gerakan anak bahagiakan orang tua, GABU gitu. Nah, komunitas itu sendiri itu perannya bagaimana ya? Mungkin apakah ada semacam pertemuan untuk anak-anak supaya mereka mempunyai pikiran untuk membahagiakan orang tua atau bagaimana? Kan spesifik ya. Ininya apa? Judulnya gitu. Bagikan orang tua gitu. Jadi namanya aja gerakan ya. Jadi dia tidak suatu organisasi struktural kayak gitu, tapi dia semacam gerakan move. Dia seperti movement, suatu kesadaran yang kita push terus menerus. Dan itu program. Jadi visinya itu menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua. Visi. Dan misinya apa? Cara menempuh membahagiakan orang tua. Dia berprestasi di bidang kalau dia pelajar ya di bidang akademik pelajarannya, atau pekerjaan jadi pekerjaannya, berprestasi intinya di segala bidang, namanya gitu. Sesuai dengan talentnya, sesuai dengan apa yang passionnya. Pokoknya amanah apa yang sekarang diemban. Pelajar, mahasiswa, pekerja, kantoran, terserah. Kan namanya anak nggak ada batas usia, Mas Yif. Umur tua pun anaknya ibunya gitu ya. Kalau dia umurnya 90 tahun, dia anak apa bukan? Kan tetap anak dia. Nah, nggak ada mantan anak itu. Mohon maaf. Mantan suami, mantan istri masih ada. Betul kan? Tapi nggak ada mantan anak itu, nggak ada. Orang tua sudah meninggal pun dia tetap anak. Bapak saya mohon maaf 92 tahun umurnya. Masih sehat. Ibu saya sudah almarhumah. Bapak saya 92 tahun, sehat. Bapak saya memang, tapi beliau tetap anak. Dan kewajiban mendoakan orang tuanya. Memang dalam ajaran Islam kan walaupun orang tua tidak ada, kan tetap ada birrul walidain. Cara berbakti, berbuat baik. Apalagi yang orang tuanya masih ada. Bahkan Tuhan memberikan satu, ngeri Mas Dip. Ridho Tuhan itu ada pada ridho orang tua. Murka Tuhan ada pada murka orang tua. Jadi bagaimana orang akan sukses kalau tidak ada keridhoan dari Tuhan dan orang tua? Selesai hidup orang yang tidak diridhoi Tuhan itu, lewat tidak diridhoi orang tua itu. Nah, makanya bagi saya itu ini bagian terpenting untuk jimat. Nah, jadi misinya berprestasi di bidangnya ya, kemudian berprestasi di ibadah dan akhlak. Ini cara mewujudkan. Nah, program-programnya, aksinya, jadi visi, misi dan aksinya itu terserah. Mau caranya, mau ada kegiatan ilmiah, mau kegiatan pekanan, mau pengajian sekalipun. Saya pernah diundang gereja juga di Pare itu, cuman karena pandemi akhirnya nggak jadi. Jadi tidak hanya satu agama saja, jadi agama apapun kan sangat menghendaki seorang anak membahagiakan orang tuanya, Mas. Ini nilai-nilai dasar dan universal ya. Benar, ini bukan milik satu golongan, satu agama, satu suku, semuanya sama kalau bicara ini. Jadi ketika saya diminta, kebetulan beliau dokter dan ketua gereja juga, Mas Haris, gini. Dok, saya kan muslim, nggak apa enggak boleh? Ya boleh dok. Nanti saya buatkan di luar dok, manggil saya Ustadz ya. Tidak di ruangan gereja, di luar. Untuk anak-anak muda, biar anak-anak itu sama orang tuanya ada adab, ada sopan, ada lemah lembut gitu. Mintanya dokter itu, ketua gereja. Siap saya gitu. Ya pandemi. Akhirnya berantakan, nggak jadi. Itu yang sudah sempat
terlaksana itu gerakan dari Gabu ini seperti apa? Kita namanya tebar virus bahagiakan orang tua, Mas Dev. Waktu di Bondowoso, pas launching Gabu di Bondowoso, mereka pakai nama apa ya? Lupa saya. Itu sampai melibatkan ketua DPRD, Kapolres. Waktu di launch pas 22 Desember. Hari Ibu. Sama kepala dinas pendidikan waktu itu anak-anak siswa disuruh pakai bunga. Buat bunga. Nanti seremonialnya ada perwakilan dan anak-anak disuruh untuk memberikan bunga pada ibunya ada di rumah. Ini menurut saya ya hanya salah satu di antara sekian banyak cara melembutkan hati anak muda. Agar salah satu cara tetap dalam tracknya. Kalau dia nanti lembut dengan orang tuanya, biasanya orang tuanya itu kan lebih bijak. Nah, jangan keluar malam dong. Kalau dia memang benar-benar ingin bahagiakan orang tua, dia akan taat. Kalaupun ada diskusi, gak mungkin ada diskusi nanti bentak-bentakan. Nauzubillah misalkan sampai ada kasus di Jakarta yang orang tuanya lagi nyegah. Nah, kok kamu main game terus, langsung laptopnya dilempar ke kolam renang. Ada kasus nyata itu kan, kemarin viral itu, tahun berapa itu ya? Tahun kemarin atau tahun ini ya? Rumahnya pun kolam renang. Jadi tidak siap anaknya dikatakan jangan, tidak siap. Dan dia mengakui gitu kesalahan orang tua sendiri. Ini sempat tuh ada yang sempat ramai apa namanya meme bahwa sebagai orang tua kita jangan mengucapkan kata jangan gitu ya. Jadi kayak dialihkan ke kata kalimat yang positif gitu ya. Jadi bukan yang negatif. Saya pribadi melihatnya tidak sepenuhnya mutlak gitu. Karena mohon maaf di Quran, di agama juga kata jangan juga banyak diserukan. Misalkan Luqmanul Hakim sebagai salah satu prototipe orang tua yang jadikan contoh terbaik ya. Bicara ke anaknya di Quran malah kan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Anakku jangan menyekutukan Tuhan. Nah, kalau konteksnya jangan itu untuk anak-anak yang biar tidak mati kreativitas itu masih oke, itu tafsiran luar biasa. Tapi kalau jangan dalam posisi sudah sesuatu pelanggaran, nah saya bilang gini Mas Ip, arek-arek itu gimana tuh boleh dilarang jangan itu untuk anak-anak muda itu. Pokoknya 4 yang kita ajarkan, tidak melanggar kaidah agama, tidak melanggar kaidah aturan negara dengan segala bentuk peraturannya, mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. Termasuk di dalamnya di Gabu saya sampaikan, rek, kon iku lare lampu abang, bablas iku nglanggar gak coba? Dosa gak? Di Quran hadis, ndak ono Mas guyonan biasa, rek guyonan kan begitu. Apa ada Quran hadis iya sih, terus iku kesepakatan sapa? Ya kesepakatan bersama, merah berhenti, sepakat. Nah, itu kesepakatan bersama itu masuk dari kaidah. Kan itu tidak ada pelanggaran dalam agama juga, maksudnya membuat suatu peraturan merah itu berhenti kan bukan pelanggaran agama, kan malah bagus karena mengatur. Berarti ikut melanggar suatu kesepakatan juga dosa. Konsensi manusia ya. Jadi konsensusnya manusia besar. Terus tidak, ini yang ketiga Mas Dev, adat. Agama, negara, adat. Adat kan beberapa berbeda-beda. Ini akan pamali juga tanda kutip ya. Seandainya dia berani menentang adatnya, maksudnya adat kesopanan kayak gitu loh ya. Biasanya ada orang yang tidak tahu unggah-ungguh. Di Jawa kan beda dengan adatnya di Makassar, dengan di Papua juga beda. Makanya adat. Cara salim pun beda ya. Salah bersalaman berbeda. Makanya kalau nggak salah mohon izin, kalau para alim ulama tolong diingatkan kalau salah, entah Imam Hanafi atau Imam Maliki ya, memasukkan urf budaya, adat dalam hal ini kebiasaan untuk jadi istinbat hukum, jadi pengambilan hukum dimasukkan. Ya, oke. Terus yang terakhir jangan lupa adab. Ya. Ada adat, ada adab. Bahkan adab itu didahulukan daripada ilmu kan. Betul. Dari beberapa kajian itu. Nah, artinya di sini kalau bicara Gabu tadi pertanyaan Mas Dev, kita mengarahkan anak-anak ke sana. Teknisnya saya serahkan ke diri, ada namanya ngaji kita. Lagi-lagi jangan bicara pandemi karena ini membuyarkan agenda. Kita tidak bisa mengingkari. Jadi sebelum pandemi itu kita sudah mulai lagi merangkak lagi nih. Tiap Rabu antara maghrib isya anak-anak muda kumpul ke diri itu 200, 300 sampai 400 tiap Rabu itu. Apalagi pembicaranya nasional, ratusan bukan puluhan. Ini di Surabaya ya. Ini serius, itu kota kecil Kediri loh ya. Itu kita kumpulin dan rata-rata mereka pra-entrepreneur. Mohon izin, gandeng-gandeng, ayo suge-suge, jomblo, repot oleh jomblo duit oke,
Tidak ada 2 bit ya, 2 bit itu patokan, ada arah. Nah, sering kita kumpulin, jadi kalau ada acara masalah duit kita kadang tidak pernah berpikir. Oh, wes arah-arah, beres ada sekian kita anak-anak. Terus saya buatkan angkringan. Jadi buat angkringan, setelah selesai sholat isya berjamaah, yang pengen pulang ya pulang, tapi yang pengen nyangkrung ngobrol nongkrong di situ, nongki di situ, ya udah duduk di situ ngobrol macam-macam. Nah, itu contoh saja. Lagi-lagi akhirnya pandemi kita berhenti total. Tapi ini sekarang sudah mulai ini lebih lagi ini. Kita mulai lagi memulai pelan-pelan begitu, agak susah dari tidur panjang memulai aktivitas harus make up dulu Mas. Sudah terbiasa zona nyaman dengan rebahan. Betul ya. Itu seperti berat. Hukum kelembaman istilahnya. Nah, kelembaman itu. Kalau udah cepat berhentinya itu susah. Kalau udah lambat mau cepet itu susah. Lagi. Kayak apa? Yang beruang itu apa? Yang tidur panjang itu apa lupa saya nanya. Hibernasi apa? Oh, hibernasi. Soalnya panjangnya. Dulu dari zona nyaman sebelum ini penting saya sampaikan karena biar tahu menangan mereka sebelum pandemi, digai pandemi dari zona tidak nyaman ke zona tidak nyaman. Pandemi tidak nyaman bagi mereka. Betul. Tapi begitu pandeminya lama, jadi nyaman. Sekarang kembali ke normal. Dari zona yang nyaman ke tidak nyaman lagi. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Nah, itu Mas Dev. Jadi itu memang pandemi itu kayak merubah tidak hanya ini ya lifestyle ya, tapi juga banyak struktur sosial atau kebiasaan segala macam gitu ya. Dan betul. Ini kita perbincangkan itu juga tidak mudah gitu ya. Harus kayak mulai dari nol gitu kayak kesannya itu ya. Dan ini penting kita sampaikan kepada beberapa keluarga yang sesuai dengan ini ya, tujuan kita menyampaikan ini kepada keluarga-keluarga Indonesia ya, rumah keluarga Indonesia mumpung Harganas ya, betapa pentingnya peran keluarga dalam hal ini adalah orang tua. Kalau dalam konteks ajaran Islam kan jelas sekali. Kullu mauludin yuladul al-fitrah itu. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu bisa punya potensi, punya prestasi, semuanya. Tapi nanti yang menjadikan anak-anak itu seperti apa? Kalau dalam bahasa hadisnya Yahudi, Majusi, Nasrani, Yahudi, Majusi, itu kan orang tuanya, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Dan sekarang kalau itu ditarik pada kehidupan kekinian, itu yang terjadi. Contoh ya, Mas Div ya. Ini ada laporan, ada ibu-ibu tanya, Mas Darwis, anakku malah misuan, padahal di rumah meso itu mengumpat loh ya. Jadi kalau njir, anjay, njing, anak sekarang. Itu bahasanya anak muda sekarang. Jadi sangat menjadi hal yang wajar, maksudnya normal gitu. Secara umum kata anjing sih no problem ya, tapi kalau digunakan untuk memaki itu jadi problem. Itu masuk kategori bully kan. Bully itu kalau tidak terantisipasi dan teradaptasi dengan baik itu jadinya persekusi kan. Karena pembulian itu kan di maya. Maka ketika nanti dinyata tidak bisa teradaptasi dengan baik kan jadinya persekusi fisik. Dan bully itu Mas, bullying itu suatu yang ngeri. Anda bisa bayangkan ketika orang tua anaknya dibully. Berapa waktu dulu beredar kan di video anak SD dipepetnya tembok di cewek, terus 2 cewek 1 cowok, lainnya iseng saja habis pikir, teman lainnya menyorai. Sampaikan ya kalau bisa anak saya terjadi, betapa sedihnya orang tua. Beredar video di salah satu radio terkenal itu cewek gelut Mas, kuasaan begitu, cuas ngeri pokoknya. Liane nontok kabeh sak lanang-lanang iku, seperti diadu. Saya hanya geleng-geleng kepala. Betapa emannya energi, teriakan, darah mungkin digunakan bukan untuk negara, agama, orang tua, tapi pengorbanannya untuk sesuatu yang sangat sia-sia. Apa mana ditonton sebabnya karena cowok ono. Ya cowok yang ganteng, cowok welek pisan. Astagfirullahaladzim. Iku sia-sianya malah double iku. Astagfirullah. Iku di buku saya tulis loh Mas. Ini kasusnya nyata di klinik cinta. Ada anak, saya nyebut kota Tuban, cewek Tuban. Mas harus hubunganku gak setuju ada bapak ribut. Lelapo. Bahasa Indonesia memang sebenarnya. Di WA saya itu dia jawab, "Lah kamu seneng tuh?" "Saya suka Pol." "Dan nyapa kok orang tuamu nggak setuju?" "Karena orang tua nggak setuju karena anak teman saya itu pengangguran dan pemabuk." Lah ngono jawabane. Terus saya jawab, "Mbak, wong tua ndi pengen mantu kaya ngono." Cinta kan buta, orang bucin kan begitu ya. Jadi mohon izin
akal pikirnya udah tertutup lah dengan sudah pengangguran, mabuk. Ya wajar dong orang tuanya nggak setuju punya menantu begitu. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa pungkiri terjadi pada anak-anak kita hari ini, apalagi diperparah dengan kondisi yang mestinya tontonan akhirnya menjadi tuntunan. Yang tuntunan malah jadi tontonan. Jadi mohon izin pada keluarga besar Bapak Ibu yang ada di rumah ya, ini bukan main-main, karena investasi dan harta yang paling mahal itu adalah anak-anak kita. Bahkan sampai meninggal kan, dalam ajaran Islam tidak akan terputus ya. Tidak akan terputus. Kita bisa bayangkan. Doa anak yang soleh. Ya doa anak-anak mereka, anak-anak soleh itu adalah yang dinanti. Dan orang sudah meninggal itu yang dinanti cuma itu, tidak ada yang lain. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Hari ini benar-benar menemui tantangannya. Menemui tantangannya. Lewat ujian anak-anak kita. Anak-anak muda khususnya. Tapi memang fenomena semacam bully tadi ya, Mas Revo sampaikan itu banyak contohnya itu di media sosial, dan itu menjadi viral. Nah, mungkin dari pihak kita selaku orang tua gitu ya, barangkali ada hal yang ingin kita lakukan supaya efek dari viralitas bully itu bisa berkurang gitu ya. Iya, apalagi untuk anak-anaknya ya, menjaga anaknya minimal. Jadi setiap anak sekarang kan udah pegang HP kan. Kalau jadi meskipun nggak berniat mencari hal-hal yang negatif itu kadang-kadang kita ada apalagi yang terbaru itu reel itu ya. Reel Instagram sama Facebook kan otomatis ada. Kita pun nggak ngeklik buka ya, tapi terkait videonya gerak dikit terus kemudian ada berapa yang nonton. Ya kita tetap harus mengatakan mohon maaf kalau misalkan itu dianggap berusaha kamu melihat aurat, ya mau nggak mau kelihatan terus. Tapi kalau mau lihat untuk pembelajaran, hal-hal yang judulnya dan videonya membuka aurat, walau tidak kita klik itu tetap jalan ya, paham ya, di Facebook sama Instagram. 2 juta, 1, sekian juta. Jadi penasaran gitu ya. Banyak nonton, maksudnya banyak nonton. Apalagi judulnya dikasih yang penasaran ya. Yang clickbait gitu ya. Apalagi gitu. Terus begitu ada yang mohon maaf nih, yang baik-baik misalnya ya kayak yang ngaji misalkan aja ya, ngaji itu skip langsung sama anak-anaknya. Jadi kalian skip. Tapi itu realita. Realita. Apa yang terjadi dengan ini? Apakah ini bisa nanti diharapkan di 2045 katanya Indonesia menjadi puncaknya generasi emas. 2045 Indonesia disebut sebagai negara terbaik karena kita ada bonus demografi. Kalau nggak salah persen ya, saya mohon izin kalau salah diluruskan. Kalau nggak salah 68% apa malah sampai 70% Indonesia itu berisi usia-usia produktif. Dan jumlahnya besar ya. Nah itu tadi sekian persen itu 70% apa 68% saya lupa ya. Itu adalah sumber daya yang terbaik. Karena sumber daya terbaik tetap manusia, apalagi usia produktif, yang dia menguasai teknologi, yang dia punya kepintaran, punya ide kreativitas di usia-usia itu. Nah tentu saja kalau bicara teori konspirasi, tentu saja mereka tidak ingin Indonesia besar dengan cara yang seperti itu. Makanya rusaklah generasi anak mudanya. Kebetulan saya kan rekanannya BNN Kediri, Badan Narkotika Nasional Kediri. Jadi nggak asing lagi lah dengan dunia Mas Darwis, penyeludupan narkoba lewat ini, Bapak Ibu polisi itu. Mas Darwis. Sasarannya emang banyak anak muda ya? Jelas anak muda dong. Industri pornografi sama narkoba siapa kalau bukan anak muda? Nggak mungkin mereka memburu orang 80 tahun ke atas. Potensi udah nggak ada. Anak-anak juga tentu saja ada potensi masih ke depan. Tetap puncak potensi kan usia remaja muda. Melayu aja banter, idenya masih liar, inovasinya luar biasa. Mereka diburu, tadi saya bilang kan, negara memburu, orang tua memburu, calon mertua memburu, tapi Badan Narkoba juga industri pornografi memburu. Bandar-bandar judi juga dengan tawaran-tawaran menarik di media sosial itu juga memburu karena segala potensi ada pada mereka. Nah ini mohon disadari. Saya sampaikan tadi di parenting barusan ya di Kota Mojokerto barusan sebelum di podcast ini. Bu, Pak, jangan biarkan anak-anak itu anak-anak jenengan, anak-anak Anda, bukan anaknya Lee Min Ho. Mereka bukan anaknya Jennie Blackpink. Mereka itu anak Anda, anak kita. Mosok kita yang punya anak kalah dengan mereka. Nah, ya itu bahasa tantangan yang biar semakin kekeh untuk merasa ini
punya saya gitu. Tidak bisa dipungkiri Mas Div, banyak yang sudah menyerah. Wis zamane Mas, gak kena ditolak, piye nah nyenarek enom. Sudah, kalau sudah ada kalimat itu, akhirnya ada pembiaran, yaitu yang terjadi sekarang. Sehingga tidak mampu ada lagi kemampuan mencegah anak muda oleh orang tuanya, bahkan sendiri. Jangan keluar malam. Saya lihatnya, mudah-mudahan anak saya tidak begitu. Tetap keluar malam itu Mas. Sehingga guyonan lama terjadi. Jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi. Kan dilarang pulang malam. Itu kan berguru. Iya. Tapi itu realita sekarang. Jadi sekali lagi, ini PR besar dari organ nasional, selamatkan Indonesia lewat keluarga harmonis yang menjadikan anak-anak menjadi generasi unggul buat negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, bahwa anak-anak yang berbahagia itu juga lahir dari orang tua yang berbahagia, begitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan begitu. Nah, kemudian hubungan yang harmonis juga sangat berpengaruh ya pada kualitas sangat generasi depan ya. Nah, sangat. Jika fenomena saat ini terjadi itu, anak-anak muda kan menjadikan idola mereka itu lebih didengarkan daripada nasihat orang tua gitu ya. Syukur-syukur kalau idolanya bagus gitu. Nah, gitu ya. Itu malah terbantu orang tua ya. Nah, kalau yang jelek-jelek itu kan ya tambah PR lagi gitu ya. Katanya Dr. Aisyah Dahlan, saya bukan orang medis ya, jadi istilah-istilah mohon izin tidak saya sampaikan. Memang di usia remaja itu ada bagian otak khusus cinta. Itu orang tua tuh bagiannya kecil. Teman, sohib, artis, public figure, sosialita dan sebagainya, porsinya besar oleh anak. Memang itu otaknya, strukturnya seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri kita itu menjadi kaget ketika TK itu bunda sayang, ayah cakep. Begitu mereka mulai menginjak SMP, SMA nggak ada lagi gitu. Rasanya intinya musuhan terus saja. Memang ada periodenya gitu ya. Ada periodenya. Makanya kalau kata Ali bin Abi Thalib membagi usia rentang waktu itu ya, kata teman-teman di psikolog juga 0 sampai 7 tahun anak-anak itu adalah raja. 7 sampai 14 tahun anak-anak itu tawanan. 14 sampai 21 tahun itu anak-anak itu adalah sahabat. Karena kekhawatirannya itu umurnya 7 sampai 14 tapi dijadikan raja. Padahal ini tawanan maksudnya. Karena makanya Nabi bilang kan 7 tahun ajarin sholat, 10 tahun nggak sholat, beli mereka pukulan. Ada punishment, sudah ada punishment. Tapi ada rentang 3 tahun Mas Dip. Belajar 7 tahun, 8 tahun, 9, 7, 8, 9, 10 ya, 7 sampai 10 tahun diajari tentang sholat dengan segala macam hikmahnya, kebijakannya, dengan segala kesabarannya. Maka kita sudah diberi pintu-pintu cara mengajarkan orang tua. Ternyata dia tidak sholat, boleh untuk menghukum. Asumsinya hak-haknya diberi ilmu sama orang tua sudah terpenuhi. Maka zaman Umar kan ada istilah orang tua durhaka itu. Pernah dengar kan itu kan? Jadi ada orang tua mengadukan katanya anaknya durhaka. Anaknya dipanggil mau dukung sama Umar bin Khattab. Dosa besar kan anak durhaka itu. Sementara Umar, bolehkah aku mengajukan suatu pertanyaan? Boleh, silakan. Kan pengadilan begitu. Apakah mendapatkan ilmu, memberi nama, mencarikan ibu, pekerjaan dan sebagainya itu adalah hak anak? Iya, itu hak kamu. Dan itu kewajiban orang tua. Dan saya selama ini tidak mendapatkan itu dari ayahku. Maka Umar mengatakan, demi Allah kamu orang tua yang durhaka. Nah, jadi bukan anak yang durhaka. Jadi ini melihat dari sudut pandang yang komprehensif ya. Sangat komprehensif. Dari satu sisi. Tadi kan saya sampaikan di depan, kalau ada problem tentang anak-anak muda itu selalu sumbangsi terbesar itu dari keluarga. Jadi internal dia sendiri yang bentuk kan eksternal awalnya dari keluarga. Anak itu introvert, extrovert, anak itu PD, anak itu kreatif dan sebagainya. Lagi-lagi kembali ke hadis Nabi tadi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, punya prestasi, lagi-lagi lingkungannya dalam hal ini orang tua. Yang dia nanti akan seperti apa. Dan kadang orang tua juga, mungkin saya juga sebagai orang tua, prototipe anak itu ya sajane duluan bapak ya. Hampir mirip-mirip. Jadi begitu anak saya misalkan ya laki-laki cowok itu ya ketahuan DM-an sama cewek gitu ya. Karena mereka tidak punya HP. Kalau saya lah Mas ya. Dulu sudah janjian. Bukan dibatasi. Anak tidak boleh HP kalau sudah kuliah baru boleh punya. Kebetulan karena di pondok memang tidak boleh bawa HP. Kemarin pandemi juga di pondok. Jadi pembelajaran tidak pakai HP. Jadi masih aman. Tapi begitu liburan kan mereka pakai HP kita. Akunnya Instagram sama Facebook kan akun kita. Jadi wajar kalau mereka dapat DM, dapat inbox di Messenger itu kita baca. Juga kaget juga ada anjir, anjay, jing,
maaf ya cowok gitu. Bukan dia yang bukan anak saya, tapi ke teman-temannya kayak gitu semuanya. Terus saya tanya lole, terus ada dia dengan cewek misalkan, kita juga harus tahu. Aku biyen yo nate nom, pernah muda juga. Kita ngobrol guyon-guyon baik-baik dan sebagainya, yang pada akhirnya lagi-lagi anak tidak merasa apa-apa tidak boleh. Pada kondisi mereka otaknya lagi otak tidak begitu cinta dengan orang tuanya. Kata dokter Aisyah, dalam usia 14 sampai 20 ya. 14 sampai 21 baru itu teman, sahabat. Sahabat aja bisa kadang bentrok loh ya, sahabat aja. Dulu kita sahabat teman begitu hangat mengalahkan sinar mentari, kan begitu ya. Itu tahun berapa ya? Tapi kini kita berjauh-jauhan karena sesuatu, kan gitu ya. Kau jauh diriku karena sesuatu. Nah, persahabatan seperti kepompong. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya kagungan putra-putri, saya kalau boleh beri kesimpulan, dia bersyukur bahwa diberi kesempatan sama Tuhan untuk punya anak. Bersyukur keduanya diberi kesempatan putra-putrinya bisa memasuki usia remaja menjelang dewasa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Bahwa ada beberapa bla-bla-blanya yang dianggap problem. Nah, ini yang kedua masuk. Setelah bersyukur tadi dulu baru masuk. Salah satu solusinya adalah memang anak-anak remaja itu dengan segala problematika, dengan keunikannya, dengan dunia now yang mereka tidak bisa lepas dari namanya digital, namanya aja smartphone, Mas, smartphone. Maka wajar kalau yang pemegangnya juga smart, pembelajar cepat sekali, fast learner betul ya, belajar cepat, hanya tinggal klik dan sebagainya, semuanya bisa terkuasai dan orang tua masih apa kui piye le carane download. Kok bisa ngirim piye le? Bisa paham ya? Iya. Itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang mereka lebih tahu daripada kita. Sangat begitu. Jadi mohon izin berhenti itu kita semakin jauh. Tapi kita ikuti terengah-engah, Mas. Cepat mereka itu larinya. Kita orang tua menggeh. Tapi mandek semakin ketinggalan. Nah, maka satu-satunya jalan, saya punya ide, Mas. Namanya orang cerdas itu adalah orang bisa memanfaatkan kecerdasan orang lain. Jadi nggak harus cerdas dengan sendiri. Ada orang cerdas kita manfaatkan. Kan kita bisa bertanya pada orang lain, bisa belajar dan sebagainya tanpa harus terlibat langsung. Saya punya anak yang raki lulus SMP, Dok, TikTok itu piye to gawene, Dok? Api kaguyonane gitu. Api ndiso tinggalan ya biasa guyon-guyon gitu. Lah yo piye carane? Api ajarono to. Lho piye? Lah musiknya piye ki, Dok, carane? Nah, jadi sekarang anak yang mengajari orang tua ya. Tapi itu yang terjadi. Karena kita agak susah juga untuk bisa masuk ke sana. Minimal itu sebagai komunikasi, Mas. Suatu saat kan SMP sudah masuk kategori remaja ya, puber ya. Saya ngantar sekolah naik motor. Saya terkenal, Mas, di rumah di Kediri itu Moge motor saya. Motor legenda. Bukan motor gede, motor legenda, Honda legenda. Itu kuat banget ya. Oh, sangat. Iku digas iku lho sampai sikut teng ngarep ngene mlayune panggap swedak ya kayak iso banter. Berangkat sekolah waktu naik kelas 6 enggak salah. Masih pandemi ya pas. Lah kok apa namanya? Tasnya itu gantungan kunci gambarnya personel BTS. Saya kaget, tapi ilmu saya mengatakan gak boleh reaksi kamu, wes, ngadepi anak muda. Ilmumu dengan orang lain, ayo terapkan ke anakmu. Ngomong diri jadi batin saya. Oke. Terus tak tanya, Dok, sopo teki, Dok? Jawabannya juga tahu. Pin deso, masa nggak tahu BTS, Pi? Bangga gitu. Gitu, Mas, ini kisah nyata saya. Saya ceritakan di beberapa. Terus saya nggoda lagi. Sebenarnya saya tahu, itu pakai grup Korea gitu aja ya, tapi nggak tahu namanya dia apa. Terus saya tanya, kok wahyu ini toh, Dok? Abi ki cowok kok bela lho tapi ki wah ya ibu ngonyek abi ngelokne lah biasa kayak gitu akhirnya saya diem. Terus saya tiba-tiba kita harus tahu kelemahan anak emang. Kebetulan anak saya yang saat itu takutnya tentang kiamat. Kalau cerita kiamat bahkan film kiamat dia menghindar. Terus ada ide qadarullah ya, ada ide, Dok, goncangan motor besok di hari kiamat tuh orang dibangkitkan dengan bersama yang dia cintai. Kan hadisnya ada kan Nabi begitu. Saya memang ngomong gitu, reaksinya luar biasa. Aku nggak mencintai BTS kok, aku kan cuma masang gambarnya, aku nggak mencintai. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Udah, terus saya ngantaran kerja, sore pulang, di tasnya nggak ada gantungan kuncinya. Gitu. Terus saya tanya istri, Dek, gantungan kuncinya apa, Mbak? Cepat, loh, gantungan kunci apa? Malah nggak tahu itu ternyata.
Saya cek anaknya main ya, delok yang selorokan dimasukkan semuanya. Ternyata dia takut kalau nanti waktu di hari kiamat bangkitnya sama BTS. Ya, artinya gini. Harus punya celah ya yang bisa kita masukin. Termasuk rumus saya yang sampaikan di beberapa tempat, kita harus tahu kelemahan anak takutnya di mana. Misalkan, kan tiap anak beda-beda, tiap orang juga beda, Mas Dev. Harus tahu kekuatan dan kelemahannya. Mestinya, SWOT-nya. Anak itu orang, mestinya. Kayak anak saya yang kedua itu, dia tuh cowok, tapi ada satu yang ditakuti, takut terlambat sekolah. Jadi takut terlambat sekolah. Rajin sekolah. Ya, pokoknya nggak terlambat gitu aja. Nggak terlambat. Makanya salah satu saya bilang, kamu kalau subuhnya terlambat nggak ke masjid, cowok ya, kedua itu. Maksudnya 6:30. Kamu kalau nggak terlambat berangkat jam 6. Tapi kalau kamu nggak ikut jamaah di subuh di masjid, tak antar 6:15. Rumah saya selisihnya 6 kilo dari sekolahan. Berarti pas dia datangnya 6:30. Tapi kalau kamu sholat subuhnya terlambat, tak antar 6:30. Kita punya celah itu sama istri ngobrol. Nah, ternyata subuhnya nggak apa-apa, subuh emang anak-anak waktu SD. Tetap, maksud saya gini, ada semacam pola komunikasi yang harus diperbarui. Dunianya sekarang dunia ini. Kalau perlu pakai WA-an ngobrol, kalau anak merasa nyaman, misalkan ada problem dengan orang tua, ya nggak apa-apa, WA-an habis-habisan di sana. Pakai VN juga oke, video call kalau memungkinkan, meskipun tidak baik. Secara umum tidak baik komunikasi dengan orang tua anak kok di tempatnya satu rumah. Misalkan panas sunan itu di kamar loh Mas. Ini misal aja. Tapi semuanya terserah style masing-masing keluarga, yang pada intinya ada kesamaan bahwa anak itu paling penting, investasi terbaik yang harus kita selamatkan. Iya, tadi kan kita sedang berusaha ini ya, orang tua itu biar bisa menjadi bestie-nya teenager. Siap, ya. Jadi teman dekatnya gitu ya. Siap. Nah, kadang-kala itu anak-anak itu lebih mudah misalnya curhat atau berbagi pikiran dengan orang, tidak dengan orang tuanya sendiri. Ya, kadang sampai mencari psikolog segala gitu. Menurut Mas Darus bagaimana untuk anak-anak seperti ini yang kayaknya trust kepada orang tuanya itu kurang? Secara upaya untuk menyelesaikan program sebenarnya sah-sah saja ya. Mau ngambil solusi lewat psikiater selama sang anak setuju, sependapat dengan ide orang tua. Padahal problemnya selamanya itu adalah gap, ketambahan pemaksaan. Nanti tidak selesai. Psikiater juga paham gitu biasanya. Ini kayak anu aja lah Mas, dokter biasa aja lah, kalau pasiennya nggak ikhlas, nggak mau berobat kan dokternya maksa-maksa mau impus, mau kasih obat kan dia sia-sia juga, karena pasiennya juga memang nggak mau diobatin. Ruqyah kan sama juga. Kalau menolak di ruqyah ya susah, ruqyahnya nggak mandi kesannya. Jadi hampir mirip segitu. Sah-sah saja misalkan, tidak ada larangan sama sekali, karena dia masanya memang tidak masa dengan orang tua, usia-usia brainstorming itu, usia-usia puber, masa itu dia lagi menemukan senangnya ketemu dengan selain orang tua. Kan sejak kecil dengan orang tua, sejak di kandungan dengan orang tua, mohon maaf ya, menyusui dengan ibunya, dengan bapaknya, sing gendong, sing ngomong, udah lama, bukan bosen, bukan, tapi yang ada masa saat itu ketidaksempurnaan secara ilmu, secara utuh, termasuk akalnya, ya jadi kan akil balik kudunya bareng tuh Mas Dev. Cuman di Indonesia itu mungkin tidak tahu, kita tidak bicara salah benar ya, akil itu kalah dhisik karo balik. Jadi balik, mohon maaf ya, usianya boleh 13-14 tahun atau mungkin sekarang lebih maju lagi, cewek 10 tahun sudah pada dapat Mas. Jadi kematangan secara seksual biologi itu lebih cepat ya daripada secara mental. Diperparah gitu. Pendidikan di masyarakat kita bukan pendidikan seksual tapi pendidikan hubungan seksual. Sangat beda, sangat beda. Pendidikan hubungan seksual lebih mengarah kepada, mohon maaf nih, perzinahan. Padahal kita diminta tuh wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Tapi kalau pendidikan seksual kan, nah ini alat reproduksimu, nanti waktu ini pipis begini, ini najis tambah gitu lagi, ini aurat, ini nggak boleh dipegang oleh ini, kamu udah boleh berdua. Ini namanya pendidikan seksual yang benar. Tapi ada pendidikan hubungan seksual, anatomi tubuh dituduh-tuduh no, sampai aurat dituduh no. Itu mohon maaf nih kalau tidak sependapat, tapi untuk menyelamatkan keluarga kita untuk kedepannya, termasuk anak-anak, nanti bapak ibunya yang lebih paham mana yang waktunya pendidikan seksual yang benar. Jadi kalau pendidikan seksualnya benar, biasanya anak juga nggak pipis sembarangan kok Mas. Anak kecil pun ya, kalau dipelajari itu najis. Biasa gitu ya. Dolin itu loh, dolin. Kebelet pipis mau apa yang boleh? Pipis Bu, pipis Mas, pipis ya.
Wah ini kamar mandi, jalan mana? Tapi yang tidak ngerti gitu, sanggon-gon. Wet, bahkan bukan hanya di wet, sanggon-gon, bahkan najis juga. Nah, itu maksud saya. Jadi pendidikan biasa di dalam keluarga itu sangat menentukan. Menentukan ya untuk karakternya. Sangat menentukan. Itu Mas Darwis ya, di Hari Keluarga Nasional ini ya, kita semua juga berharap agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang unggul, produktif gitu ya, dan juga bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Betul, ya. Sangat sekali. Karena kita hidup di Indonesia, maka sebisa mungkin kita juga berkontribusi kepada negara ini. Gitu. Siap. Ada mungkin highlight dari Mas Darwis yang bisa disampaikan kepada kita semua begitu. Saya sampaikan investasi dunia akhirat itu adalah anak soleh solehah, dan anak soleh solehah itu produk dari orang tua yang soleh solehah, karena lingkungannya adalah lingkungan yang soleh solehah. Jadi mau tidak mau untuk bisa mencapai impian itu adalah dimulai dari para orang tua dengan segala dinamika hari ini, dengan konteks kekinian hari ini. Dan yang kedua, jenengan semuanya Bapak Ibu kan sukses sekarang, orang hebat semuanya jenengan. Kenapa sukses? Karena orang tua jenengan luar biasa, dan orang tua kita punya dua prinsip yang tidak ditinggalkan. Namanya ngempet melek, ngempet luwe. Tirakat ini. Tirakat. Melek itu masih sepertiga malam, dua tidak ditolak Tuhan, dan kemudian puasa itu juga dua tidak ditolak Tuhan. Itu yang buat sukses orang-orang dahulu, membuat anak-anaknya seperti panjenengan, dan kita akan duplikat untuk anak-anak kita. Jayalah keluarga Indonesia, jayalah Indonesia, NKRI harga mati. Mantap, merdeka. Merdeka. Allah Akbar. Itu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ini pembicaraan kita dengan Mas Marinda Darwis ya, yang mana sudah banyak ilmu, sudah banyak pengetahuan, dan juga sharing-sharing yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga menjadi bahan untuk kita mendidik ya, dan juga mengatur keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang unggul gitu, dan produktif. Saya selaku host ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Darwis sudah berkenan rawuh di sini. Alhamdulillah. Podcast edisi kali ini. Senang sekali saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Insya Allah, amin. Ya, dan juga kepada seluruh pemirsa dulur PKS Jawa Timur, terima kasih atas waktunya untuk bisa menyaksikan podcast ini ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya, karena menyebarkan konten kebaikan itu adalah sangat didukung dan itu sangat-sangat ya, diperlukan ya, karena semakin banyak konten kebaikan maka audiens akan punya banyak pilihan untuk memilih kebaikan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Siap. Iki kadung di tanut ana usulan begini. Ini tadi jadi bacangan ini. Saya nanti mau